Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wasifah Hajidah dari program studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran berharga dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Untuk memahami Pancasila, kita perlu melihat proses histori yang melahirkannya. Perjalanan ini melalui 3 fase penting, yaitu pembentukan BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Ketiga fase inilah yang menjadi dasar terbentuknya negara Indonesia. Pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tujuan utamanya adalah menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta sistem pemerintahan yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Pada sidang pertamanya, antara 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa mulai mengemukakan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, 3 tokoh penting menyampaikan usulan dasar negara. Pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kedua, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan ketiga, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenalkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta. Dokumen ini merupakan hasil kompromi antara golongan nasional dan golongan Islam. Isi Piagam Jakarta memuat 5 sila yang menjadi cikal bakal Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta adalah contoh nyata semangat persatuan bangsa. Demi menghindari perpecahan, 7 kata dalam sila pertama dihapus dan diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Keputusan ini menunjukkan sikap kenegarawanan para pendiri bangsa yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Setelah itu, PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan tugas utama mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertamanya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, mereka juga memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dari perjalanan sejarah tersebut, kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga dihayati dan diamalkan. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita perlu menerapkannya dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi di masyarakat. Sebagai penutup, marilah kita jadikan Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik di lingkungan kampus, dunia kerja, maupun kehidupan sosial, nilai-nilai Pancasila harus terus kita jaga dan amalkan. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Terima kasih dan sampai jumpa.